Nak, kamu jadi pulang kan? Loh, iya dong mah. Ini kan Randy dari tadi nungguin ayah katanya mau jemput. Iya, justru itu Ren. Ayah kamu tadi mendadak sakit, badannya panas semua. Jadinya dia gak bisa jemput kamu. Aduh, terus Randy gimana dong ini mah? Semua murid yang ada di asrama udah pada pulang semua. Masa Randy harus nginep sendirian di asrama? Ya udah Ren, besok aja pulangnya ya. Lagian, Mama khawatir kalau kamu pulang sendirian malam begini. Besok aja kamu naik kendaraan umum ya. Ya elah mah, kalau tahu bakal kayak gini, mending dari tadi Randy pulang siang-siang. Jawabku sambil mematikan sambungan telepon. Namaku Randy. Aku bersekolah di sebuah SMK yang menyediakan asrama untuk para murid yang jarak rumahnya jauh dari sekolah. Jarak rumahku sebenarnya tidak terlalu jauh. Hanya dari terminal angkot pertama sampai ke terminal pemberhentian angkot selanjutnya. Tentu saja, hanya satu kali naik angkot. Lalu kenapa aku tinggal di asrama? Itu semua karena keinginan kedua orang tuaku. Alasan pertama, karena tak ingin setiap pulang sekolah, aku terlibat dalam tawuran pelajar. Dan yang kedua, agar aku bisa lebih mandiri dan mendapat pelajaran ilmu agama yang lebih dari asrama tempatku bersekolah. Sekolahku kini telah memasuki libur panjang, sehingga semua murid yang ada di asrama dipulangkan ke rumah mereka masing-masing. Pukul 4 sore tadi, semua temanku sudah dijemput pulang oleh orang tua mereka. Lalu kenapa sampai jam 8 malam seperti ini aku belum juga pulang ke rumah? Ya karena siang tadi ayahku mengabari agar aku tidak pulang sendirian, karena dia akan menjemputku setelah azan maghrib. Tapi nyatanya ada kenyataan yang tidak mengenakan. Mungkin kalian sudah dengar sendiri percakapan di telepon antara aku dan ibuku di awal cerita tadi. Sekitar 5 menit setelah mematikan sambungan telepon dari ibuku, aku sempat melamun memikirkan bagaimana nasibku sekarang. Jika aku memaksa untuk pulang, aku takut sudah tak ada kendaraan umum. Tapi jika aku tak pulang, aku tak berani tidur di asrama sendirian. Awalnya aku tak ingin mengambil resiko di jalan. Tapi seketika aku teringat cerita beberapa seniorku yang menceritakan sering ada penampakan hantu nenek-nenek tua di asrama tempatku bersekolah. Ya meskipun aku belum pernah melihatnya, tapi jujur saja aku takut dia akan menampakkan diri saat aku sendirian. Akhirnya aku pun memutuskan untuk pulang. Ku gendong ransel berukuran kecil, dan aku pun mulai berjalan ke arah pos sapam yang ada di dekat gerbang asrama. Saat sampai di pos sapam tersebut, kulihat Pak Marjuki, sapam penjaga sekolah, tak ada di tempatnya. Sepertinya dia sedang pergi keluar. Jika menunggunya untuk berpamitan akan membuat waktuku untuk pulang semakin larut malam, dan harapan untuk mendapatkan angkutan umum akan semakin kecil. Jadi kusobek saja sebuah buku tamu yang ada di dalam pos tersebut. Lalu kutulis sebuah surat dengan tulisan yang cukup besar, dan kusimpan di atas meja yang ada di pos tersebut. Isi surat singkat berisikan tulisan izin pulangku kepada Pak Marjuki, agar dia tak mencariku di asrama. Singkat cerita, akhirnya aku pun berjalan keluar dari gerbang menuju terminal angkutan umum.
berharap masih ada angkutan umum yang masih beroperasi. Namun saat aku sampai di terminal tersebut, kulihat terminal yang biasanya dipenuhi dengan angkot berwarna biru, kini sudah tak ada satupun yang terparkir di sana. Aku pun benar-benar kecewa. Jika saja ayahku tak menjanjikan akan menjemputku, mungkin aku sudah pulang siang tadi menaiki angkutan umum. Sial, kepaksa malam ini gua harus tidur sendirian di asrama. Gumamku dalam hati dengan perasaan yang kesal. Tapi tiba-tiba, dari arah belakang, ada seorang bapak-bapak yang bertanya kepadaku, "Mau kemana, Dek, malam-malam gini?" "Ini, Pak, tadinya saya mau pulang, tapi udah gak ada angkutan umum." "Oh, naik bis aja kalau gitu. Nanti bis yang biasanya terakhir lewat suka lewat pukul 9 malam." Ucapnya sambil berlalu meninggalkanku. Aku pun mulai berpikir, sepertinya saran dari orang itu ada benarnya juga. Aku pun berjalan ke arah bangku di sebuah warung yang sudah tutup, karena selain ada tempat untukku menunggu, aku pun bisa langsung melihat jika ada bis yang lewat. Sambil menunggu, kumainkan sebuah game online kesukaanku di HP Android milikku. Hingga tanpa aku sadari, karena terlalu asik bermain game, aku pun tak sadar apakah sedari tadi ada bis yang lewat atau tidak di depanku. Dan kulihat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku memang memiliki kebiasaan buruk sedari kecil, yaitu jika sudah bermain game, aku akan lupa waktu, bahkan lupa segalanya. Ya, terbukti pada saat itu. Walau di pinggir sebuah jalan dan bertujuan untuk menunggu bis yang terakhir pukul 9 malam, karena keasikan bermain, aku pun tak sadar apakah ada bis yang lewat atau tidak. Yang jelas saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Seperti yang dikatakan bapak-bapak tadi, bis terakhir akan lewat pukul 9. Dan sekarang sudah pukul 10. Jadi kupikir memang bisnya sudah berlalu. Dengan gontai aku pun berjalan kembali ke arah asrama, karena sudah jelas aku tak akan bisa pulang malam itu. Tapi saat aku berjalan, tiba-tiba dari kejauhan di ujung jalan yang gelap, terlihat sebuah cahaya lampu dari sebuah mobil yang besar. Dan ku yakin itu adalah sebuah bis. Sehingga semakin dekat dan mulai mendekat, aku pun merasa senang, karena perkiraanku sangat tepat dan itu adalah sebuah bis. Langsung kulambaikan sebelah tanganku, dan dengan begitu pasnya, bis itu berhenti tepat di hadapanku. Seorang kondektur langsung membuka pintu bagian depan bis itu. Aku yang berdiri tepat di depan pintu bis itu tiba-tiba mencium sebuah bau yang sangat aneh ketika pintu bis itu terbuka. Aneh, kenapa ada bau seperti ini? Gumamku dalam hati saat mencium bau aneh tersebut. Namun tanpa pikir panjang, aku pun langsung naik ke dalam bis tersebut. Saat aku sudah naik, kulihat semua penumpang di dalam bis itu menatapku dengan tatapan yang aneh. Jujur saja, aku sedikit risih diperhatikan seperti itu. Bola mataku terus menyapu seisi bis itu, mencari sebuah kursi yang kosong. Dan akhirnya, di bagian tengah, ada sebuah jok penumpang yang kosong. Namun sebelum aku duduk di bangku tersebut, karena aku sebenarnya jarang sekali menaiki bis, jadi saat itu juga aku menghampiri sopir bus tersebut.
Dan ku bilang, tolong berhentikan aku di terminal angkot Cikaliki. Sopir bus itu tidak menjawab ucapanku. Namun tiba-tiba, seorang penumpang laki-laki tua yang duduk paling depan berkata kepadaku, "Nanti saja, Dek," bilang ke kondekturnya. "Nanti dia akan bertanya kemana tujuan kita sambil mengambil ongkosnya." Aku pun sedikit malu. Malu karena ketidaktahuanku. "Oh iya, kalau begitu makasih ya, Pak," ucapku kepada laki-laki tua yang memberitahuku tadi. Namun laki-laki itu tidak berekspresi sama sekali saat aku berkata seperti itu. Wajahnya hanya datar menatap lurus ke arah depan. Namun aku pun tak terlalu menghiraukannya, dan langsung duduk di kursi yang kosong tadi. Kursi penumpang semuanya terlihat terisi penuh. Namun kursi penumpang bagian kiri yang aku duduki, tak ada penumpang sama sekali. Namun di sebelahku, tepatnya di kursi bagian kanan, ada seorang wanita yang duduk sambil memangku anak gadisnya, yang mungkin usianya sekitar 5 tahun, yang sedari tadi duduk di pangkuannya. Aneh sekali. Seharusnya anak seusia itu duduk saja di kursi sebelah ibunya. Namun anak itu malah duduk di paha wanita itu. Padahal bangku yang satunya lagi tak ada yang mengisi. Wanita dan anak gadis itu sama-sama menundukkan kepalanya. Yang kupikir mereka berdua sedang tertidur. Saat itu aku pun mencoba memejamkan mata. Namun aku pun tak bisa tertidur. Saat aku kembali membuka mata dan melirik ke arah kanan, kulihat anak gadis itu kini sudah terbangun dan ia sedang menatapku sambil tersenyum. Aku pun ikut membalas senyumannya. Tapi anehnya, anak gadis itu tidak tersenyum sewajarnya. Karena dia tersenyum memperlihatkan giginya, dan senyumannya tidak ia hentikan. Jelas saja aku merasa heran, karena anak itu tidak bergerak dan tidak berubah ekspresi, menunjukkan ekspresi yang sama seperti sebuah patung yang terus tersenyum kepadaku. Aneh sekali anak itu. Tapi bodo amat mending gua main game aja, ucapku dalam hati. Aku pun mulai mengeluarkan ponsel yang ada di saku celanaku. Namun saat ku nyalakan, sialnya HP-ku tak mendapatkan sinyal sama sekali. Dan sudah jelas, sirnahlah tujuanku untuk bermain game. Kulihat waktu di ponselku menunjukkan pukul 10:23 menit. Dan ku masukkan kembali HP ke dalam celanaku. Saat sedang memasukkan HP, aku kembali melirik ke arah kanan, di mana wanita dan anak gadis itu duduk. Dan aku pun terkejut, karena kulihat anak gadis itu masih saja tersenyum sambil melihat ke arahku. Jujur, aku sedikit merinding melihatnya. Bagaimana tidak? Karena anak itu sedari tadi menunjukkan ekspresi wajah yang sama dan tanpa berkedip sama sekali. Dan kali ini bukan hanya anak itu. Kulihat wanita yang kusangka adalah ibunya. Kini dia sudah terbangun dan matanya menatap datar ke arah depan, sama seperti laki-laki tua yang duduk di bangku depan tadi. Dan saat itu juga aku pun mulai sadar, jika sedari tadi aku tak mendengar suara orang-orang yang berbincang. Padahal penumpang di bis itu sangat penuh. Lalu ku coba berdiri, bertujuan mengintip ke arah semua penumpang yang ada di depan dan di belakangku. Dan sangat aneh, semua penumpang itu wajahnya benar-benar tidak berekspresi. Mereka semua menatap ke arah depan dengan wajah yang sangat datar.
Dengan perasaan heran, aku pun kembali duduk dan kembali melirik ke arah anak gadis itu. Dan seketika, astagfirullah, aku benar-benar terkejut. Karena kali ini bukan hanya anak gadis itu saja yang menatapku sambil tersenyum. Namun ternyata wanita yang bersamanya pun kini ikut menatap ke arahku sambil tersenyum menyeringai. Wajah mereka tidak berubah ekspresi, seperti yang kukatakan tadi. Mereka seperti patung yang terus tersenyum menatapku. Tak ada yang aneh dari tampilan mereka. Namun, melihat sikap seperti itu jelas membuat aku sedikit ketakutan. Lalu kupalingkan pandanganku ke arah jendela di sampingku. Namun ternyata hal itu malah membuat aku semakin ketakutan. Sesuatu hal yang membuat kakiku mulai bergetar. Karena saat aku melihat ke arah jendela, dari pantulan jendela itu terlihat bayangan wanita dan anak kecil yang ada di sampingku masih saja menatapku. Dan yang membuat aku terkejut, kulihat wanita yang bersama anak itu, wajahnya sudah berubah menjadi sosok nenek-nenek tua dan berambut putih yang panjang. Dengan cepat kualihkan kembali pandanganku ke arah depan. Di dalam hati aku mulai berpikir, apakah yang kulihat tadi benar-benar seperti itu atau hanya halusinasiku semata? Tapi ku coba tetap berpikir positif, walau tak bisa dibohongi. Rasa takutku tak hilang begitu saja. Kini aku tak berani melihat ke arah kanan atau kiri. Wajahku lurus ke bagian depan dan kupejamkan mataku. Namun saat itu, aku baru sadar jika bukan hanya suara manusia saja yang tak kudengar, tetapi suara mesin pun atau desir angin tak kudengar sama sekali. Hanya keheningan seperti bukan di dalam kendaraan. Namun tiba-tiba kudengar seperti suara langkah manusia yang berjalan dengan pelan. Saat kubuka mata, ternyata itu adalah kondektur yang sedang berjalan, mengambil ongkos kepada para penumpang. Semakin dekat, akhirnya kondektur itu pun berdiri di sampingku. Aku pun segera membuka resleting tasku sambil bertanya, "Berhenti di terminal Cikaliki berapa ya, Pak?" Aku yang sedang menunduk melihat ke arah tas yang sedang kubuka, tak mendengar suara kondektur itu menjawab. Dan saat sudah kupegang dompet dari dalam tasku, aku pun mengangkat kepala dan melihat ke arah wajah kondektur itu. Dan saat itu juga aku kembali dibuat merinding. Bagaimana tidak merinding? Karena kulihat kondektur yang berdiri di sampingku bukannya menjawab pertanyaanku. Ia malah menunjukkan ekspresi yang sama seperti anak gadis dan wanita yang ada di bangku sebelahku. Kalian pasti sudah tahu. Ya betul, kondektur itu menatap tajam ke arah wajahku sambil tersenyum menyeringai tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Disitulah aku mulai sadar kalau ada yang tidak beres dengan bis yang aku tumpangi. Ingin segera kondektur itu cepat pergi. Aku pun langsung membuka dompet dan mengambil selembar uang 50.000. Tetapi ketika aku akan memberikan uang itu, kondektur itu malah berlalu meninggalkanku begitu saja. Ada apa ini? Mengapa semua orang di bis ini terlihat aneh? Memang tidak ada sosok menyeramkan yang kulihat di dalam bis itu. Namun dengan sikap orang-orang yang seperti itu, sungguh membuat aku ingin cepat sampai di tujuan. Karena merasa benar-benar tidak beres, aku pun segera merogoh celanaku dan kembali kuambil HP milikku. Berharap
Kali ini HP-ku mendapatkan sinyal. Dan tujuanku bukan lagi ingin bermain game. Namun, ingin kuhubungi kedua orang tuaku. Ku ingin menjelaskan sesuatu yang kini sedang aku alami. Namun sial, tetap saja sinyal di HP-ku tak muncul sedikit pun. Dan yang membuat aku tercengang. Saat kulihat jam yang seharusnya sudah berubah. Namun saat itu masih saja menunjukkan pukul 10:23. Yang berarti jam masih menunjukkan waktu yang sama pada saat aku pertama kali melihat ponselku. Padahal sudah sekitar 15 menit lebih aku berada di dalam bis itu. Tapi mengapa jam di ponselku masih saja menunjukkan waktu yang sama? Dan tidak mungkin jam di HP-ku rusak. Karena sebelumnya aku tidak pernah mendengar jam yang ada di dalam HP rusak. Dan jika jamnya error, seharusnya waktunya saja yang tidak sesuai, bukan waktunya yang tidak berjalan. Saat sedang kebingungan, tiba-tiba aku dikejutkan dengan suara semua penumpang yang ada di dalam bis itu tiba-tiba tertawa semuanya. Sontak saja membuat aku terkejut, hingga membuat pandanganku yang sedang melihat ke arah ponsel langsung menengadahkan kepala ke arah semua penumpang yang ternyata kini mereka semua sudah berdiri dan menatap ke arahku. Jelas saja itu bukan sebuah kejutan biasa, karena aku hampir kejang-kejang melihatnya. Dan sekaligus beringsut mundur menghantamkan punggung ke arah jendela. Belum hilang rasa takutku, tiba-tiba mereka semua yang awalnya tertawa kini berubah menjadi suara tangis dan jeritan seperti kesakitan. Dan yang paling membuatku takut dan seperti hampir kehilangan napas adalah saat kulihat sosok mereka kini sudah berubah menyeramkan. Wajah mereka kini terlihat hancur, penuh darah, dan banyak juga yang kehilangan anggota tubuhnya. Mungkin jika disimpulkan, mereka seperti korban kecelakaan yang sangat parah. Dan setelah itu, karena tak tahan dengan kenyataan yang kualami, akhirnya aku pun pingsan. Entah berapa lama saat itu aku pingsan. Namun tiba-tiba aku merasa ada seseorang yang menggoyang-goyangkan badanku, yang membuat aku tersadar dalam pingsan itu. Saat kubuka mata, ternyata orang yang membangunkanku adalah seorang pria dekil yang membawa karung, yaitu seorang pemulung. Dan ternyata saat itu kulihat waktu sudah menjelang siang. Kulihat kanan kiri, ternyata aku masih berada di dalam sebuah bis. Namun kali ini penampakan dalam bis tersebut sangat berbeda jauh dengan bis yang semalam aku tumpangi. Bis itu terlihat berkarat dan banyak sekali kerusakan. Ketika aku sedang merasa heran, tiba-tiba pemulung yang membangunkanku bertanya kepadaku, "Dek, kenapa kamu tidur di sini?" Aku pun heran dan kebingungan. "Pak, saya di mana ini, Pak?" Tanyaku sambil terus melihat ke seluruh penjuru bis. Dan pemulung itu menjawab, "Loh, kamu mabuk ya? Ini kan tempat pembuangan mobil yang sudah rusak akibat kecelakaan. Makanya saya sering mulung di sini. Malah lihat kamu lagi tidur di sini." Aku pun dibuat semakin kebingungan dengan apa yang sebenarnya aku alami. "Pak, saya semalam naik bis Gerhana, dan di dalam bis itu penumpangnya hantu semua, Pak. Lalu saya pingsan, dan saya gak tahu kenapa sekarang saya ada di sini."
Pemulung itu tertawa mendengar perkataanku. Sambil menepuk pundakku, ia menjawab, Dek, bis gerhana itu sudah ganti nama sejak tahun 2012. Karena bis itu sering mengalami kecelakaan. Jadi tahun 2023 ini udah gak ada lagi bis gerhana. Nah, ini yang kamu tiduri bis gerhana. Bis yang terakhir kali mengalami kecelakaan tahun 2012. Saat itu semua penumpangnya meninggal semua, dan itulah salah satu alasan kenapa nama bis gerhana ini diganti. Aku pun terdiam dan tak bisa berkata apapun mendengar pernyataan pemulung itu. Hingga akhirnya kulihat bagian depan bis ternyata benar-benar sudah tidak berbentuk. Dan sudah tak ada jalan keluar lagi di bagian depan. Lalu kami pun keluar dari bis rongsokan itu melalui pintu bagian belakang. Dan saat sudah di luar, kulihat bis itu dan benar. Bis itu bernama Gerhana, seperti bis yang semalam aku naiki. Singkat cerita, setelah aku sampai di rumah, aku langsung meminjam komputer kerja milik ayahku. Lalu kubuka internet mengenai tragedi bis Gerhana. Dan benar saja, bis Gerhana sudah berganti nama sejak tahun 2012. Alasannya adalah karena bis itu sering mengalami kecelakaan. Dan yang membuat pemilik perusahaan bis itu yakin untuk mengganti nama bisnya adalah saat tahun 2012. Ketika salah satu bis Gerhana itu mengalami kecelakaan parah yang membuat semua penumpangnya tewas. Dan yang membuat aku tercengang, tragedi kecelakaan itu ternyata tidak jauh dari tempat aku bersekolah. Dan apakah benar jika bis yang aku tumpangi malam itu adalah bis korban kecelakaan tahun 2012 yang lalu? Jika benar, berarti aku sudah menaiki bis hantu. Itulah cerita singkat malam ini mengenai nama, tempat, dan nama bis tersebut. Sudah saya samarkan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dari pihak-pihak yang bersangkutan. Oke, semoga kalian terhibur. Mohon maaf jika cara penyampaian saya kurang nyaman di telinga kawan semua. Mohon dukungannya agar kedepannya saya lebih baik lagi menyajikan cerita horor untuk kalian semua.